Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Uqudul Lujain yang pakai PDF nomornya 92, yang pakai kitab nomor 7 ya Ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujatil wajibati ala zauji. Jangan sampai salah itu ya, yang di bawah garis. Al-faslul awalu, pasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujati, dalam menjelaskan hak-hak istri, al-wajibati, yang wajib, ala zauji, atas suami. Atau kita balik, biasa pasal tentang penjelasan kewajiban suami kepada istri, wabil khusus buat Deilan yang besok mau melangsungkan akad. Ingetin nih kewajibannya nih, kewajiban suami kepada istri. Qala Allah Ta'ala fi suratin nisa'i wa ashiruhunna bil ma'rufi ay bil adli fil mabiti wan nafaqati wa bil ijmali fil qawli. Tar dulu. Itu. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala fi suratin nisa'i, di dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulilah mereka
bil ma'rufi dengan cara yang baik. Ai bil adli fil mabiti, artinya dengan berlaku adil dalam giliran bermalam ai bil adli artinya dengan berlaku adil fil mabiti dalam giliran bermalam. Tapi lagi-lagi ya, ini berlaku bagi yang punya bini 2, 3, atau 4 gitu. Jadi berlaku adil dalam giliran bermalam. Kalau yang punya atu mah nggak kepake ini. Apalagi yang belum. Berlaku adil dalam giliran bermalam. Wan nafaqati, dan nafkah. Kemarin udah kita jelasin ya, berlaku adil dalam nafkah di sini bukan berarti sama rata, bukan. Tapi adil dalam makna proporsional gitu. Tapi lagi-lagi ini buat yang udah punya 2 gitu, yang udah punya 3, punya 4. Berlaku adil dalam nafkah itu artinya kalau yang tuaan punya anak 2, dia uang jajannya 200. Kalau yang mudaan belum punya anak, berarti uang jajannya uang belanjanya 100 begitu. Itu adil namanya. Apa? Jadi jangan sampai disamain yang punya anak 3 ya 100, yang belum punya anak 100, itu enggak adil gitu. Apa kayak? Iya, itu bukan adil seperti itu, bukan sama rata. Tapi proporsional artinya. Ini Bang. Jadi adil dalam artian proporsional gitu. Sama kayak kita punya anak, kita adil, kita beliin sepatu semua, cuma adilnya proporsional. Yang tuaan kita beliin sepatu nomor 40, yang mudaan kita beliin sepatu nomor 28 begitu. Enggak mentang-mentang adil beliin sama semua 40 semua gitu. Itu namanya adilnya keblinger gitu. Ini adil dalam artian proporsional. Fil mabiti wan nafaqati, dalam giliran bermalam dan nafkah. Wabil ijmali fil qauli, dan dengan memperbagus atau memperindah fil qauli dalam ucapan. Ketika kita ngomong sama istri, ngobrol sama istri kita, gunakan bahasa yang paling cakep, paling baik, dan paling indah. Bahkan kalau bisa pakai bahasa cadel gitu. Apa bagus dulu? Ya dibikin semesra mungkin ngomongnya. Apa Jamal? Hah? Ayang udah akan elon gitu. Aduh. Lu jangan sampai lagi pacaran mah ngomongnya mesra, udah jadi bini habis orang dibentak-bentak mulu gitu. Wabil ijmali fil qauli, dan dengan memperindah, memperbagus, memperbaiki dalam ucapan. Udah tuh, jelas ya? Dalam keterangan lain, itu kewajiban suami kepada istri itu ada 7. Kalau keterangan dalam kitab Tuhfatul Ibad
Keterangan dalam kitab Tuhfatul Ibad itu kewajiban suami kepada istri itu ada 7. Yang pertama to'amun, ngasih makan. Yang kedua udmun, ngasih lauk pauknya. Ya, jangan tentang makanan pokoknya beras doang, kagak dibeliin lauk begitu. Udah gitu lauknya cuma garam sama sambal doang lagi. Ngasih makan yang enak dan ngasih lauk pauk yang enak. Ya tahu kalau bahasa katanya ngasih makan istri berupa makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Jangan sampai bini busung lapar gara-gara makan teri mulu tiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga kiswatun, pakaian. Berikan pakaian yang layak bahkan yang bagus buat istri kita. Setelah itu maskanun, tempat tinggal. Tempat tinggal. Maskanun, tempat tinggal. Setelah itu alatu tanzipin, alat-alat bebersih, make up, skincare. Beliin sabun, beliin sampo. Tuh jangan sampai bini mandi kagak pernah pakai sabun. Apa? Dan bini bau aja kita dupak, bau betul neng gitu. Lah abang nggak pernah beliin parfum buat saya begitu. Gitu. Apa jawab? Itu alat tanzipin, alat-alat bebersih biar dia bisa membersihkan dirinya. Yang kelima, yang keenam, mataun libunyanin, perhiasan-perhiasan atau perlengkapan alat-alat rumah. Beliin kulkas, beliin TV, beliin freezer, gitu. Beliin lemari, beliin kasur dipan, beliin toilet. Jangan sampai istilahnya itu rumah timbang tikar doang buat tidur gitu. Kasur kagak, kulkas kagak, TV kagak. Itu mataun libunyanin. Nah yang terakhir itu al-ikhdamu fi baiti ahliha. Yang terakhir ngasih pembantu buat di rumah. Apa? Ngasih pembantu buat di rumah. Biar bini kita bisa fokus ngelayanin kita. Yang masak pembantu, yang nyuci pembantu, yang gosok pembantu, yang nyapu, yang ngepel pembantu. Jadi tugas bini kita timbang ngangkang doang tiap hari begitu. Apa aja, Bang? Apaan? Gitu. Itu 7 kewajiban suami kepada istri yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Ibad. Sampai sini jelas? Yang ketiganya pakaian. Pertama makanan, yang kedua lauk pauk, yang ketiga pakaian, yang keempat tempat tinggal, yang kelima alat-alat bebersih, alat-alat kosmetik atau parfum segala macam. Yang keenam perhiasan atau perlengkapan rumah. Yang ketujuh pembantu. ART. Bukan. Budak. Biar bisa dipakai. Udah tuh, jelas. Wa qala fi suratil Baqarati. Udah hafal deh tadi tuh, 7 kewajiban laki buat bini.
Wa qala fi suratil baqarati walahunna 'alal azwaji mitlul ladzi lahum 'alaihinna minal huquqi fil wujubi wastihqaqil mutalabati 'alaiha la fil jinsi bil ma'rufi ay bima yustahsanu syar'an min husnil isyrati wa tarkid dorori minhum wa minhunna. Kita potong dulu. Wa qala fi suratil baqarati, dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, walahunna 'alal azwaji, dan bagi mereka, artinya para istri, 'alal azwaji, atas para suami, mitlul ladzi lahum 'alaihinna, sama seperti yang ada bagi mereka atas para istri. Mitlul ladzi, sama seperti yang ada lahum bagi mereka 'alaihinna, atas para istri. Artinya sama-sama ya, suami punya kewajiban kepada istri, begitupun sebaliknya, istri memiliki kewajiban kepada suami gitu. Jadi bahasanya wa alaihinna walahunna mitlul ladzi alaihinna. Ini yang hijau tuh, ayo dipakai semua ya. Geser bangun tuh. Siapa lah? Ada lagi yang nyusul. Ini bang, buat bagaimana tuh? Dah. Halaman 7, Pak. Udah. Minal huquqi fil wujubi, dari hak-hak dalam kewajiban, wastihqaqil mutalabati 'alaiha, dan hak untuk menuntut atasnya. Dan hak untuk menuntut atasnya. Ya meskipun dalam ajaran Islam kita dalam berumah tangga tetap lebih dianjurkan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing tanpa harus menuntut hak-hak kita gitu.
selama suaminya lebih mengedepankan kewajiban yang harus dia tunaikan, istri juga mengedepankan kewajiban yang harus dia lakukan, insya Allah rumah tangga akan rukun damai dan masing-masing pihak tidak menuntut haknya masing-masing gitu. Tapi dalam kitab ini dijelaskan meskipun itu dibolehkan, itu wastihqaqil muthalabati 'alaiha. Jadi ketika suami tidak menjalankan, tidak memberikan kewajiban-kewajibannya, istri boleh menuntut suaminya, minta agar suaminya menjalankan kewajibannya. Begitupun sebaliknya, begitu istri tidak menjalankan kewajibannya, suami dibolehkan untuk menuntut hak-hak dirinya, untuk meminta kepada istrinya. Jadi wastihqaqil muthalabati 'alaiha, dan hak untuk menuntut atasnya. La fil jinsi, tapi bukan dalam kesamaan jenis kewajibannya. La fil jinsi, tapi bukan dalam kesamaan jenis kewajibannya. Artinya suami punya kewajiban kepada istri dan istri punya kewajiban kepada suami, tidak berarti bahwa kewajibannya sama gitu. Tentunya beda, kewajiban suami kepada istri ya beda, kewajiban istri kepada suami ya beda. Meskipun sama-sama punya kewajiban, tapi kewajibannya masing-masing berbeda. La fil jinsi, bukan dalam yang sejenis kewajibannya. Udah, jelas tuh sampai sini. Bang Usnul namain nggak? Cukup. Kiai kali Kiai. Bang Jamal. Ya karena nggak bakal istri punya kewajiban ngasih tempat tinggal buat suaminya, enggak gitu. Jadi istri punya kewajiban yang berbeda dari suaminya. Apanya? Adat gimana? Ya itu mah hukum adat, tapi bukan hukum Islam, bukan. Ya sah-sah aja, nggak jadi masalah. Kan adat juga al-adatu muhakkamah. Adat itu ya dijadikan hukum gitu. Tarkul adah adawah, meninggalkan kebiasaan itu akan menimbulkan permusuhan. Nggak jadi masalah. Udah tuh. Pak Ketua namin nggak cukup? Ya? Belum nyambung. Belum ketemu belum? Udah. Bil ma'rufi, dengan kebaikan atau dengan cara yang baik. Kalau kita baca ayat lengkapnya, walahunna mitlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka sama seperti yang ada atas mereka dengan cara yang baik. Artinya istri itu punya hak dan kewajiban yang sama dengan kewajiban suami kepada istri, tapi cara menunaikannya harus dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Ai bima yustahsanu syar'an, artinya dengan apa yang dianggap baik secara syara. Min husnil isyrati,
wa tarkid dorori minhum, dari mempergauli dengan baik, wa tarkid dorori, dan menjauhkan hal-hal yang menyakiti, minhum, dari mereka, wa minhunna, minhum, dari para suami, wa minhunna, dan dari para istri. Udah tuh, namanya nggak cukup. Ya intinya sebenarnya cuma satu, bagaimana kita membahagiakan istri kita dan jangan sampai kita menyakiti istri kita. Begitupun seorang istri, dia harusnya berusaha bagaimana membahagiakan suaminya dan tidak menyakiti suaminya. Begitu dong udah. Min husnil isyrati wa tarkid dorori. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna dzalika anni uhibbu an atazayyana li imraati kama tuhibbu an tatazayyana li. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makna dalika, makna yang demikian itu, artinya tentang tafsir walahunna mitlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, itu sahabat Ibnu Abbas mentafsirkannya, anni uhibbu an atazayyana li imro'ati, anni, bahwasanya aku, uhibbu, menyukai, an atazayyana, bahwa aku berhias, li imro'ati, untuk istriku, kama tuhibbu, sebagaimana dia suka, an tatazayyana, bahwa dia berhias, li, untukku. Sebagaimana kita pengennya ngelihat bini kita tiap hari cakep, rapih, wangi, begitupun sebaliknya kita pun kudunya seneng kalau kita ini rapi, wangi, cakep, biar bini kita betah mandang kita. Gitu. Apa maksud? Ya jangan sampai kita ngatain bini kita bau doang, tapi kita sendiri gitu. Apa? Maksud? Ya dan bini kita mah kita suruh dandan mulu, dan kita mah acak-acakan gitu, bodoh amat. Harusnya saling. Kita nyuruh istri kita berhias, pakai parfum yang wangi, biar kita resep melihatnya. Kita pun harusnya seperti itu, biar bini kita resep melihat kita. Gitu. Anni uhibbu an atazayyana li imro'ati kama tuhibbu an tatazayyana li. Saling. Udah tuh jelas. Karena memang ibarat kalau kayak rumah tangga itu ya memang harusnya saling melengkapi gitu. Dan saling menopang. Jangan sampai kita cuma sekedar mementingkan kepengenan kita dan ego kita, tapi mengabaikan apa yang bini kita seneng dari diri kita gitu. Jangan sampai tuh. Apa mah? Terus ini nih. Terus. Walir rijali alaihinna darajatun ay fadilatun fil haqqi
min wujubi ta'atihinna lahum lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wali infaqihim fi masalihihinna walir rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki, suami maksudnya ya, dan bagi suami alaihinna atas mereka para istri darajah, ada satu darajah perbedaannya. Ai fadilatun artinya keistimewaan fil haqqi dalam hak min wujubi ta'atihinna lahum yang berupa kewajiban taatnya istri kepada mereka. Meskipun tadi penjelasan di awalnya bahwa suami punya kewajiban kepada istri dan begitupun istri punya kewajiban kepada suami, tapi dari sisi yang lain tetap suami punya keistimewaan yang lebih dibanding istri, bahwa istri kewajiban mentaati suaminya, dan itu tidak berlaku sebaliknya. Suami tidak kewajiban mentaati istrinya, gitu. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang suami. Walir rijali alaihinna darajah. Ada satu derajat yang membuat laki-laki di atas atau lebih istimewa dibanding para istri, yaitu kenyataan bahwa istri berkewajiban taat kepada suaminya, sedangkan suami tidak kewajiban taat kepada istrinya. Cuma kalau sekarang, karena sekarang mah banyaknya suami yang takut sama istri, jadi malah kebalik, malah suami yang taat sama istrinya, gitu. Apa Rian? Hah? Status sosialnya. Kagak juga Kiai, kagak kudu-kudu. Ya biasanya memang kalau istri yang sudah ngatur suaminya itu karena bisa jadi istrinya punya gaji lebih besar dari suaminya, atau memang dia berangkat dari keturunan orang kaya, sedangkan lakinya nikahin pakai modal seadanya, makanya kemudian istrinya jadi ngatur suaminya. Apa Bang Husnul? Makanya kalau bisa nyari bini yang di bawah kita. Tingginya berapa? Udah tuh. Karena lagi-lagi bahkan sampai Rasul bilang, kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan kepada para perempuan untuk sujud kepada suaminya, gitu. Itu keistimewaan yang Allah berikan buat laki-laki, bahwa istri itu wajib taat kepada suaminya. Tapi juga tanggung jawabnya lebih besar, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Gitu. Jangan sampai kita cuma pengennya ditaatin doang, tapi tanggung jawab kita kepada istri kita tidak tunaikan. Tuh. Jelas ya? Cukup. 5 dafa'uhu ilaihinna minal mahri, karena apa yang mereka berikan kepada istrinya dari mahar.
Kenapa suami punya keistimewaan terhadap istrinya, bahwa istrinya wajib taat kepada suaminya? Karena suaminya sudah memberikan mahar yang terbaik kepada istrinya. Begitu nikah ngasih mahar emasnya 500 gram kan gitu. Nolnya pada hilang tuh, tinggal 5. Emasnya 500 gram, duitnya 1 M gitu. Belum rumahnya yang harganya 10 M, mobilnya gitu. Hah? Ya berikut semuanya dah, pembantunya, supirnya, tukang kebunnya gitu. Ya kalau sekarang cuma ngasih mahar 5 gram, ya jangan pakai nuntut banyak dah Om ini. Apa Riyad? Makanya nabung Riyad dari sekarang, biar bisa ngasih istri mahar yang besar gitu. Sesuai kemampuan begitu. Apa aja Bang Haji? Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ya mahal. Ya kagak. Kan kemarin bahasa kita sebelumnya bahwa Rasul sendiri ngasih mahar buat Siti Khadijah itu sampai 1,2 miliar emas, senilai 1,2 miliar. Kalau dirupiahkan sekarang berarti sekitar berapa gram emas itu? Sekilo. Ya kalau misalkan emas 1 juta aja berarti kan kalau 1,2 M berarti 1 kilo kan gitu. 1 kilo 200 kan gitu. Kalau 2 juta berarti tinggal dibagi setengahnya kan, berarti 600 gram kan. Ya sekarang mah maharnya dipilih yang semurah-murahnya, seperangkat alat sholat begitu. Apalagi Riyad mah, saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sekolah begitu. Buku paket gitu. Udah tuh. Hah? Mahal. Berikut masjidnya. Kalau misalkan mas kawin itu kan perangkat alat sholat dan tahu nggak dipakai itu gimana? Emang nggak ada masjidnya. Alatnya doang, masjidnya juga. Ya emang salah kaprahnya kalau dulu Buya bilang kalau orang dulu ngasih maharnya itu pendidikan untuk mengerjakan sholat gitu. Jadi maharnya ngajarin bininya tata cara sholat yang baik dan ngasih ilmu agama gitu. Kalau dulu, sekarang cuma alat sholatnya doang begitu. Dipakai kagak. Cuma pajangan doang kan begitu. Banyak mana men? Enggak. Wali infaqihim fi masalihihinna, dan karena nafkah yang mereka berikan fi masalihihinna dalam hal-hal yang baik bagi mereka, atau dalam kepentingan yang baik bagi mereka. Karena suami ngasih mahar dan ngasih nafkah, maka suami punya keistimewaan yang lebih di atas istrinya gitu.
Jadi meskipun kalimatnya tadi ayatnya walahunna mitlul ladzi, itu kalau mitlu kan biasanya seimbang. Tapi tetap dalam tafsirannya meskipun di Al-Qur'annya menggunakan kalimat mitlu, tapi suami dalam prakteknya punya keistimewaan yang lebih dibanding istrinya. Itu meskipun dalam Al-Qur'annya menggunakan kalimat mitlul ladzi gitu. Mitlu kan kalau di kampung kita mitil itu yang setara, tuh, selepel, tuh. Nah, sepadan. Gitu. Jelas tuh. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i ay akhiri hajjihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hajjatul jumu'ati ba'da an hamidallaha ta'ala wa atna alaihi wa wa'azul hadirina ala ay tanabbahu ya qaumi lima yulqa ilaikum wastausu bin nisa'i khairan alba'u litta'diyati. Ai ikbalu wasiyati fihinna wa'malu biha warfuqu bihinna wa ahsinu ishratahunna fa innal wasiyata bihinna akadu lidha fihinna wahtiyajihinna ila man yaqumu bi amrihinna. Dah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i, bahwasanya beliau bersabda dalam haji wada, ai akhiri hajihi sallallahu alaihi wasallam, artinya hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Akhirnya kita taruh belakangan tuh. Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa huwa hajjatul jumu'ati, dan itu haji hari Jumat. Maka sampai sekarang kalau ada haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat, itu disebutnya haji akbar, karena bisa jadi itu haji yang terakhir gitu. Nanti sebelum kiamat haji yang terakhir itu hari Jumat, yang wukufnya hari Jumat. Makanya kalau udah haji akbar kadang-kadang ngeri. Apa Kiai? Takut kiamat. Haji akbar. Ya secara nilai besar. Tapi kalau ngelihat bahwa haji hari Jumat itu bisa jadi hari yang terakhir, di situ ngerinya Bang Haji. Jangan-jangan ini bentar lagi kiamat ini, begitu. Karena ketemu haji akbar, haji yang wukufnya hari Jumat, gitu. Mana belum nikah, begitu. Apa bagaimana? Jamaahnya itu Hah? untuk
Ya buat yang menunaikan ibadah haji itu haji akbar namanya. Gitu. Hah? Ya satu keistimewaan karena nilainya besar, tapi satu sisi juga ngeri karena jangan-jangan ini jadi haji yang terakhir gitu. Mana belum sempat kepake tuh tembak-tembakan kan begitu. Apa udah kepake apa? Begitu Bang Haji jadinya. Iya buat yang mengerjakan nilainya lebih besar dibanding haji yang biasa. Tapi satu sisi juga ngeri karena bisa jadi itu haji yang terakhir. Ba'da an hamidallah ta'ala, setelah beliau memuji Allah ta'ala, artinya mengucapkan alhamdulillah. Setelah beliau memuji Allah ta'ala, wa atna alaihi, dan menyanjungnya, wa wa'azul hadirina, dan memberikan nasihat kepada orang yang hadir. Ala, ingatlah, ay tanabbahu ya qaumi, atau kalau mau dibaca ya qaumu boleh ya. Kalau ya qaumi berarti ya mutakalimnya disembunyikan gitu. Kayak kita baca Robbi itu aslinya kan ada ya-nya, Tuhan, wahai Tuhanku gitu. Tapi kebanyakan kalimat Robbi itu ya-nya disembunyikan, diumpetin. Aitanabbahu ya qaumi, artinya perhatikanlah wahai kaumku, atau wahai umat-umatku boleh, wahai kaumku, karena ketika Rasul doa Allahumma hdi qaumi gitu pakainya. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu gitu. Makanya qaumi. Tanabbahu ya qaumi, perhatikanlah wahai kaumku, lima yulqa ilaikum, bagi apa yang disampaikan kepada kalian. Jadi di Haji Wada itu Rasul berpesan, semua yang sudah diajarkan kepada kalian, semua yang sudah disampaikan kepada kalian, perhatikanlah baik-baik, terapkan, amalkan, kerjakan, laksanakan begitu. Bahasa kitanya begitu. Perhatikanlah wahai kaumku, bagi apa yang disampaikan kepada kalian. Wastausu bin nisa'i khairon, wastausu bin nisa'i khairon, dan saling berwasiatlah terhadap perempuan khairon, dengan kebaikan. Atau kalau bahasa kitanya, saling berwasiatlah agar kalian bersikap baik kepada perempuan. Bahasa kitanya begitu. Berwasiatlah untuk selalu bersikap baik kepada perempuan. Apa? Bagaimana?
Bini maksudnya bagaimana? Bini. Kalau yang bukan bini mah gak usah pakatan baik. Ini belum jadi bini aja udah apa dibeliin. Pakatan baik itu mah. Ntar begitu jadi bini aja pelit. Ya, maksudnya perempuan di sini artinya ya bini, istri gitu. Al-ba'u lit ta'diyati. Huruf ba itu untuk ta'diyah. Ai ikbalu wasiyati fihinna. Artinya terimalah wasiatku tentang perempuan. Wa'malu biha, dan amalkanlah dengannya. Warfuku bihinna, dan bersikaplah lembut kepada mereka. Salam. Wa ahsinu isyratahunna, dan perbaikilah pergaulan kalian kepada mereka, dan perbaikilah cara bergaul kalian kepada mereka. Udah tuh. Fa innal wasiyata bihinna akadu, karena sesungguhnya berwasiat tentang perempuan itu lebih muakkad, lebih kuat dan lebih dianjurkan. Sama Kiai, nambahin nggak? Cukup. Bang Usul, jelas itu. Pak Ketua nambahin, cukup. Bang Jamal. Termasuk keluarga juga kayak ada dari sini. Pokoknya perempuan-perempuan yang ada di bawah tanggung jawab kita, istri kita, anak perempuan kita, itu kan tanggung jawab kita semua. Atau saudara perempuan kita, kalau misalkan orang tua kita udah meninggal, itu kan tanggung jawab kita. Artinya kita harus sering-sering saling berwasiat tentang kewajiban-kewajiban kita kepada istri kita gitu. Nah, kita sering ingetin teman kita, jangan sampai kalau ama orang mah dia royal, sering bagi, giliran sama bininya pelit gitu. Hah? Ya jangan sampai istilahnya kalau lagi sama temen-temen mah sampai jajan gue beli duren, beli es segala macem, jalan-jalan makan di rumah makan ini, di rumah makan ono. Gak sama bini, boro-boro sampai nenteng duren gitu. Bagi baunya doang. Jangan ada baunya doang. Itu tuh jadi begini loh. Ya kalau belum jadi ngakalinnya begitu dulu ya, mancing. Nah, orang katanya begitu, kalau jodoh mah nggak kemana-mana. Gitu. Ya, jadi jalan-jalannya sebelum jodoh, kalau udah jodoh nggak kemana-mana, udah di rumah aja. Kalau jodoh nggak kemana gitu ya, bagaimana?
Kalau belum jodoh diajak jalan-jalan mulu, begitu udah nikah udah jodoh, udah diem di rumah aja udah nggak kemana-mana. Gitu. Wal wasiyatu bin nisa'i akadu. Wasiat dengan perempuan itu lebih dianjurkan, lebih kuat, lebih muakkad. Kita harus saling terus ngingetin terkait kewajiban kita kepada istri-istri kita. Tadi tuh jangan sampai kalau sama temen mah royal banget apa jadi beliin, tapi sama bini kita sendiri kita jadi pelit, sayang-sayang gitu. Apa? Maksud? Kalau itu sebaiknya adil berarti ya. Adil gimana? Berarti istri juga tahu gitu. Atau katakan Ya kalau kita mampir ke rumah makan manapun atau mampir ke toko makanan apapun, jangan lupa kita bungkus gitu. Buat nanti makan di jalanan. Mampir lagi. Kita bungkus bawa pulang gitu. Jangan sampai kita mah lagi makan enak di luar, tapi bini kita enggak ngerasain apa yang kita makan. Gitu. Salah satu kewajiban kita suami kepada istri adalah memberikan makan kepada istri apa yang kita makan. Kalau kita makan ayam goreng, bini kita pun kudu ngerasain makan ayam goreng. Kalau kita makan duren, maka bini kita pun kudu ngerasain makan duren. Begitu. Apa usul? Kalau misalnya kalau kita bawa duit sendiri, mungkin kita beli mungkin ada 2 bulan kan satu teman. Tapi makanya itu diajak berteman. Nah gimana ya? Ya kita juga kudu mikirin kalau kita diajak sama teman, kita juga kudu bawa bekal. Jangan sampai kita mah ditraktir sama teman kita makan enak, bini kita di rumah nggak ngerasain. Tetap aja mengaji, kita juga bawa duit juga, meskipun kita dibayarin. Gitu. Apalagi ongkos gitu enakan. Jadi kita pikirin cuma buat bini doang kan begitu. Kalau dia nggak doyan, Hah? Takut. Kenapa? tetap sama. Yang kalau emang dia nggak doyan ya beliin kesukaan dia, tapi tetap kita makan habis makan enak ya bini kita pun kudu ngerasain makan enak gitu. Saya doyan kecap, dia nggak doyan kecap. Ya jangan dikasih kecap doang. salah. Kalau ada kecap nggak mau. Ya kan tadi saya sama, bukan berarti harus identik gitu. Tetap ya kita bawain kesukaannya dia apaan gitu. Udah tuh, jelas, cukup. Pak Ketua namanya enggak? Kiai, cukup. Jadi ingat, fa inna wasiyata biginna akadu. Sesungguhnya wasiat terhadap perempuan itu lebih muakkad, lebih dianjurkan. Karena sekarang banyak sudah terjadi pergeseran. Kalau sama temen mah kita bisa makan-makan enak, tapi nggak kepikiran rumah pisan. Gitu. Apa maksud? Status lagi. Hah? Bikin status lagi. Di rumah bininya padahal nggak ngerasain gitu. Lido fihinna wahtiyajihinna ila man yaqumu bi amrihinna. Lido fihinna karena lemahnya mereka wahtiyajihinna dan butuhnya mereka ila man yaqumu bi amrihinna kepada orang yang bertanggung jawab terhadap diri mereka. Karena perempuan itu makhluk yang lemah. Kita sebagai laki-laki, sebagai suami harus
bertanggung jawab penuh terhadap istri kita. Makanya sering-sering kita mesen sama teman kita atau mesen sama diri kita sendiri untuk selalu bersikap baik kepada istri-istri kita. Jadi banyak ya kepada istri kita. Ini rombongan dari saya tuh dengerin dulu ya. Wa fi nasbi khairan wajhani, dan di dalam nasabnya kalimat khairan itu ada dua pandangan, ada dua sisi, ada dua cara baca, ya, dua alasan. Jadi tadi hadisnya wastausu bin nisa'i khairon. Kenapa khaironnya dibaca nasab? Itu alasannya ada dua. Ahaduhuma annahu maf'ulu istausu li'annal makna if'alu bihinna khairon. Ahaduhuma yang pertama, annahu maf'ulu istausu, bahwasanya khairon itu menjadi maf'ul kalimat istausu. Li'annal makna, karena bahwasanya maknanya if'alu bihinna khairon, kerjakanlah kepada mereka kebaikan-kebaikan. Watani maknahu ikbalu wasiyati waktu khairon, fahuwa mansubun bifi'lin mahzufin kaqaulihi ta'ala wala taqulu talatah intahu khairal lakum, ai intahu an balika waktu khairon. Lah udah 12 aja nih. Terusin. Yang penting tadi Delan udah tahu kewajiban suami kepada istri, udah. Praktek langsung besok. Beli kompor. Iya ngaji. Ngaji. Watani, dan kedua, maknahu maknanya ikbalu wasiyati, terimalah wasiatku, waktu khairon, dan kerjakanlah kebaikan. Fahuwa mansubun, maka dia lafaz khairon mansubun itu dinasobkan bifi'lin mahzufin, dengan fi'il yang dibuang. Jadi ada uktu, ada fi'il yang dibuang. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wala taqulu talatah, dan jangan kalian mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Intahu, berhentilah atau hentikanlah, khairon lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ai intahu andalika, artinya hentikanlah, berhentilah dari hal itu, dari mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, waktu khairon, dan kerjakanlah kebaikan. Dah, cukup kali ya? Udah 1 jam. Cukup, Pak Ketua namanya enggak? Pak Haji enggak? Bang Jamal? Lagi-lagi ya, tadi kewajiban suami kepada istri, kalau dalam kitab Tuhfatul Ibad itu ada 7. Yang pertama, memberikan makanan yang enak.
Yang kedua, memberikan lauk pauk 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, memberikan pakaian yang bagus, yang layak. Yang keempat, memberikan tempat tinggal, bukannya ngontrak. Memberikan tempat tinggal, ngontrak pun tempat tinggal. Kan bukan tempat tinggal dia, punya orang itu masih. Kan bunda kan. Yang kelima, ngasih alat-alat kebersihan, kosmetik, skincare, make up, minyak wangi, parfum, alat-alat buat mandi, pokoknya alat-alat buat menghias dirinya. Yang keenam, ngasih perlengkapan rumah kayak lemari, kasur, kulkas, TV gitu. Ini ngasih perlengkapan rumah cuma sapu sama pelan doang. Diserbu gawe. Yang ketujuh, ngasih pembantu buat istri agar istrinya bisa fokus dalam melayani suami. Itu 7 tuh keterangan dalam kitab Tuhfatul Ibad. Dah cukup ya, 11:30 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.